A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ibu-ibu saya minta maaf duduk di atas. Ibu-ibu nggak apa-apa ini? Apa ya? Soalnya saya biasanya di bawah tapi dikasih kursinya di sini gitu. Jadi kita nggak sejajar, nggak apa-apa Bu? Oke ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Ini ibu-ibunya 99,9%, bapak-bapaknya 0,1% ya. Nah, jadi makanya saya panggil ibu bapak gitu, karena kalau nggak ada bapaknya nanti bapak nggak dianggap lagi gitu ya. Baik, alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa berjumpa. Pagi hari ini kita akan belajar bersama, yang alhamdulillah saya sangat bahagia sekali. Ini kali perdana saya hadir ke masjid ini untuk belajar. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita siap untuk sama-sama belajar, kita siap untuk sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, dan yang paling terpenting kita sama-sama untuk berkontemplasi. Setuju? Setuju? Setuju. Saya mau mendisklaimer dulu, ibu bapak. Saya bicara di sini pertama bukan mau menceramahi ibu bapak, karena saya bukan penceramah. Yang kedua, saya bukan berarti lebih tahu, lebih pinter, lebih ngerti. Saya juga bukan berarti lebih oke gitu. Tetapi boleh nggak kita menyamakan spirit dulu, kita menyamakan situasi dulu. Kita semua adalah murid yang lagi belajar bersama. Setuju? Berarti saya belajar nggak? Ibu bapak? Jadi siapa yang belajar sekarang? Semuanya. Dan justru saya datang ke sini ingin lebih banyak belajar. Jadi saya yang jauh lebih pengen banyak belajar. Maka karena saya yang pengen lebih banyak belajar, beberapa saat ke depan saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Ah, tadi setuju, sekarang enggak. Gimana nih? Artinya kalau saya nanya tolong karena saya nggak mau ceramah, Bu. Kenapa? Orang yang dikasih ceramah, orang yang dikasih wejangan, maaf ya, tidak ada ceramah dan wejangan yang merubah orang tuh nggak ada. Karena yang merubah itu bukan sering diceramahin, bukan sering dikasih wejangan, tapi diberikan contoh. Setuju nggak? Artinya kalau kita sering dapat ceramah tapi tidak merubah diri, maka kita nggak akan berubah juga gitu. Oleh karena itu saya nggak mau ceramah, nggak mau ngasih wejangan, tapi hari ini kita belajar sama-sama. Deal? Oke? Saya nggak akan banyak bertanya, jadi kalau saya nanya tolong Sip. Iya, karena nanti jawaban ibu dan bapak menentukan kualitas dirinya ya. Oke? Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hadir utuh dulu di sini saat ini. Siapa tahu ibu bapak badannya ada di sini, tapi pikirannya masih ada di B-Exchange misalnya, atau di pasar modern gitu misalnya. Siapa tahu masih mikirin nanti siang masak apa gitu. Kita hening sejenak boleh? Mari kita hening ber-Al-Fatihah, wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Wabil khusus pagi hari ini kita bermunajat senantiasa Allah memberikan kemudahan kita, kelancaran kita untuk mendapatkan hikmah dan kebijaksanaan. Hening sesaat, khusyuk, sepenuh hati dan segenap jiwa. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah.
Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa bisa lebih hadir utuh di sini saat ini untuk kita belajar bersama. Dan bismillah, kita akan mulai. Saya dikasih kesempatan untuk bicara berapa lama, Bu? Oke, sampai 11.30 ya. Jadi saya punya waktu sekitar 1 jam sekian, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita akan memulai dengan satu statement yang mungkin Ibu dan Bapak sering dengar karena ini dalam beberapa perspektif luas banget. Saya akan memulai dengan kata atau kalimat ini, Bu, Pak. Pernah dengar nggak kata atau kalimat ini? Dalam pengenalan hidup ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Pernah dengar, Bu? Ih, jadi diem gini ya Ibu Bapak, pernah dengar nggak? Oh, barusan. Ya, oke. Man arafah nafsah faqad arafah robah. Ya. Nah, apa sih artinya? Siapa yang mengenal nafsnya, dia akan mengenal robnya. Siapa yang mengenal apa? Nafsnya, dia akan mengenal robnya. Pertanyaan, Ibu dan Bapak sering dengar nggak kalimat yang kedua ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering dengar? Itu kalimat dikumandangkan ketika kalau ada apa? Kalau ada orang yang meninggal. Pertanyaan, begitu Ibu dan Bapak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kira-kira buat yang meninggal atau buat yang hidup? Nah, mulai ini. Hah? Oke. Ibu dan Bapak barusan tahsin, betul? Ngaji, betul? Membunyikan ayat-ayat Quran nggak? Bunyi. Pertanyaan, kalau orang pandai membunyikan tapi nggak ngerti isinya, bisa merubah perilaku nggak? Hah? Nah, sehingga pertanyaannya, bagaimana aku akan merubah perilaku terhadap sesuatu aku yang tidak mengerti apa yang aku ucapkan? Betul nggak? Betul nggak? Sehingga jangan-jangan ketika aku sekarang pandai mengucapkan, tapi belum tentu aku mengerti apa yang aku ucapkan. Betul, Bu, Pak? Sampai sini oke? Nah, saya boleh sambil coret-coret? Boleh. Ya. Ini Ibu Bapak pasrah banget ya. Saya mau bagi dulu 4 klasifikasi manusia. Berapa, Bu, Pak? Ibu Bapak, kita pemanasan dulu boleh ya? Belum mulai, belum? Pemanasan. Nah, ada 4 klasifikasi tipikal manusia. Saya kasih dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kita belajar basic dulu karena saya perdana datang ke sini. Supaya kita pelan-pelan, santai, karena kalau saya diskusi kemana-mana pasti pakai silabus, Bu, Pak. Supaya kalau silabusnya jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas gitu. Kenapa? Hari ini banyak PA. Ibu Bapak tahu PA? Pengajian abadi, ngaji mulu, paham nggak gitu, Bu, Pak? Ya, ngaji aja mulu. Iya. Ibu Bapak, saya mau kasih tahu, sekarang kan generasinya ada di generasi Z, tahu? Ya. Z ada, masuk ke Alpha tahun ini selesai, masuk ke Beta. Ibu Bapak, saya mengutip satu statement dari Imam Ali. Imam Ali itu bilang gini, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ibu Bapak tahu nggak? Sekarang generasi Z kalau dengar pengajian itu agak apatis, Bu, Pak. Ibu Bapak yang punya anak generasi Z nih, atau cucu generasi Z, begitu diajak, nak pengajian yuk, pasti dia malas banget, betul nggak? Kenapa coba anak-anak generasi Z malas? Kenapa coba? Soalnya si generasi Z ngelihat ibunya aja rajin pengajian, sikapnya masih gini-gini aja gitu lah kira-kira. Ini maknya aja rajin ngaji masih gini gitu. Julid iya, gibah iya, betul nggak? Sehingga jangan-jangan ngaji diulang-ulang belum tentu memperbaiki akhlak. Betul nggak? Maka mudah-mudahan kita nggak jadi pengajian abadi, ngaji diulang-ulang tapi nggak paham-paham gitu kira-kira. Setuju? Setuju nggak ini? Oke. Aduh, kena banget. Ibu yang di depan teriak, aduh kena banget katanya ya. Oke.
Nah, sekarang gini Ibu Bapak, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Level paling rendah, Ibu Bapak saya, oh iya, kita kenalan dikit dulu boleh ya? Boleh. Oke, nama saya Abu Marlo, Ibu Bapak panggil saya Abu aja, karena saya yakin saya paling muda di antara Ibu Bapak di sini. Ya, karena saya yang paling muda lah gitu. Oke. Singkat cerita, saya lahir di Bandung. Dari lahir sampai S2 saya di Bandung. Saya S1-nya Unpar Ekonomi, S2-nya MBA ITB. Sekarang lagi ongoing proses untuk bikin pradesertasi. Insya Allah mudah-mudahan segera selesai nih si pelajaran berikutnya gitu. Nah, hampir 14 tahun saya melakukan research terhadap 3 poin penting ini, Bu, Pak. 1, agama. 2, spiritualitas. Yang ketiga, kesadaran. Hampir 14 tahun gitu. Nah, saya boleh cerita sedikit dulu tentang fakta nggak, Bu, Pak? Boleh? Boleh. Jadi karena di pemanasan, saya mau bicara dulu tentang fakta. Nanti saya akan berbicara tentang isi kajian. Kita akan berbicara tentang konklusi atau kesimpulan. Ya, supaya kita tertata gitu. Supaya kita bisa menyikapi pembelajaran ini ada runtutannya. Contoh. Di tahun 2010, saya selalu mengawali ini dimanapun saya pertama kali datang, saya mau membuka dulu dengan fakta ini. Di tahun 2010, saya mendapatkan jurnal penelitian dari Washington University, ada 2 profesor, satu namanya Profesor Hussein Askari. Beliau meneliti negara paling Islami sedunia. Negara paling apa, Bu, Pak? Islami. Yang diteliti 208 negara. 208. Berapa negara? Oke. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu bapak. Kira-kira, Bu, Pak, ranking pertama negara paling Islami di dunia, kira-kira negara mana? Arab. Apa lagi? Maladewa, Bu. Brunei. Apa lagi? Indonesia. Apa lagi? Ya, Ibu Bapak maaf ya. Barusan yang Ibu Bapak cerita, saya setahun punya sekitar 400-500 schedule. Dari 2010 saya muter-muter dari ujung Sumatera ke ujung Sulawesi itu. Saya hampir setiap nanya, dimanapun audiens perdana saya ketika saya mengatakan dan menanyakan negara paling Islami, rata-rata jawabnya Arab, Bu, Pak. Rata-rata apa? Coba Ibu Bapak lebih peka lagi. Yang saya tanya, negara Islam atau negara Islami? Islam atau Islami? Kalau gitu sekarang saya tanya, Islam dan Islami beda atau sama? Apa bedanya? Wah, nggak boleh jawab kalau Islami ada I-nya, kalau Islam nggak ada, nggak boleh. Suka aneh-aneh aja jawabannya. Hah? Gini, saya mau nanya dulu. Gini, saya mau mengaitkan dulu. Tadi ada kata-kata man arafah nafs. Siapa yang mengenal diri? Oke, saya mau bicara dulu diri. Sekarang saya tanya, kalau kita bicara tentang diri, ada yang membalut diri, namanya identitas. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ada diri, ada identitas. Clear? Oke? Sekarang saya tanya, Ibu Bapak ini orang apa manusia? Hah? Ya udah. Saya mau membagi, Ibu Bapak maaf ya, klasifikasi orang yang paling nomor 1 paling rendah, itu tipikal orang yang namanya asbun, Bu, Pak. Nah, asal tipikal orang asbun, ditanya nggak mikir jawab, nah itu asbun. Nah, tong kosong. Jadi kalau orang cerewet, ribut, berarti dia berisi atau kosong? Udah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Sekarang saya tanya lagi, Ibu Bapak ini orang apa manusia? Tadi orang, sekarang manusia.
Kalau tadi salah saya ganti sekarang manusia, tadi orang gitu. Gini. Ibu bapak ini kebanyakan ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Sip ya. Berarti kalau orang ngomong dulu baru mikir, kira-kira levelnya di mana? Udah gitu. Udah ya. Nih, contoh. Ibu bapak maaf ya, saya mau ngajak mikir pokoknya. Kenapa saya nggak mau ceramah? Ceramah tuh nggak ngajak mikir. Ceramah cuman ngedongengin selesai. Ibu bapak pulang dari sini dapat dongeng selesai. Tapi ininya nggak bertumbuh nih. Nah, saya mau nanya. Padahal di Quran di surat 10 ayat 100, Allah paling nggak suka orang yang tidak menggunakan akal. Berarti kalau orang nggak pernah mikir, jarang mikir, itu pasti dalam tanda petik susah diridhoi lah gitu kira-kira. Sekarang saya mau nanya yang kedua, ibu bapak. Ibu bapak ini termasuk orang yang sering mikir atau banyak pikiran, yang mana? Ya udah kelihatan, udah. Ya udah, sebenarnya nggak usah dijawab sih, saya udah tahu, cuman penasaran aja gitu ya. Ini dari wajah-wajahnya kelihatan sih gitu. Wajah-wajahnya insecure gitu. Ya oke. Sip ya. Clear ya? Dah. Ibu bapak kalau ketemu teman baru, ibu suka arisan nggak? Iya. Suka ya. Begitu ke tempat arisan baru, ketemu teman baru. Mana yang ditanya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana sih? Yang mana? Jadi ibu bapak orang atau manusia? Wah, tadi manusia sekarang orang Dah ya, renungin nih. Sekarang saya tanya, maaf. Di bulan Februari akhir kita akan masuk bulan Pertanyaan saya, di bulan Ramadan ada puasa nggak? Ada. Yang disuruh puasa orang apa manusia? Yang disuruh puasa orang apa manusia? Kenapa? Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wow, kalau urusan gitunya hafal semua. Tapi nanti begitu ditanya, ibu apa maknanya? Jawabannya rata, wallahu a'lam bishawab. Benar nggak? Iya, udah gitu aja. Ibu apa pokoknya ngaku-ngaku aja lah sama saya ya. Nggak boleh bohong. Soalnya bohong juga ketahuan. Oke? Jadi yang disuruh puasa orang apa manusia? Orang. Jadi kalau gitu ibu bapak orang apa manusia? Jadi saya lagi ngobrol sama orang atau sama manusia? Apa bedanya orang sama manusia? Ya udah, pelan-pelan ya. Ibu bapak ini kita masih pemanasan ya. Belum mulai. Pertanyaan. Ini saya langsung kasih clue-nya aja ya. Kalau berbicara tentang identitas, dia bicara tentang orang. Bahasa Arabnya namanya basyar. Makanya di surat 18 ayat 110 itu ada kata-kata basyar, aku ini orang biasa seperti kamu gitu. Basyar. Tapi kalimat atau surat terakhir di Quran itu surat Al-Basyar atau surat An-Nas? Berarti Nas artinya apa? Nah, kalau diri ini artinya manusia. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Ini jawabnya bisa tapi gini. Bisa. Oke, sekarang saya tanya. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jasiyah ayat 20, 45 ayat 20, kalimatnya ada yang begini. Hadza basairul linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Pernah dengar ayat ini enggak? Pernah dengar ayat ini enggak? Pernah baca ayat ini enggak? Awas ngomong enggak pernah, kan ini hataman semua nih. Masa alhamdulillah udah hatam kecuali 45 ayat 20. Masa begitu? Tapi tahu isinya nggak? Tahu isinya nggak? Nah, nanti ibu bapak akan ngerti fakta ini kenapa terjadi. Maaf ya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau nanya, Quran ini pedoman untuk orang atau untuk manusia?
hadza baso irulin nas. Quran ini pedoman untuk nas, untuk berarti Quran ada di manusia atau ada di orang? Manusia. Berarti orang semakin belajar Quran, semakin kemanusiaannya membaik nggak? Berarti kalau orang rajin ngaji tapi kemanusiaannya tidak semakin baik, ngaji apa itu? Betul nggak? Betul nggak? Jangan-jangan begitu ngaji tidak masuk kepada kemanusiaan karena kenapa? Pengajiannya cuman asal bunyi. Betul nggak? Sampai sini oke? Oke? Paham? Nah, 10 menit lagi saya tanya ulang. Oke. Lanjut ya. Oke, ibu-ibu di Tribun Timur oke? Barat oke? Tengah oke? Mantap. Sekarang saya tanya, ketika aku mau mengenal diri, berarti intinya kemanusiaan nggak kira-kira? Ya, sekarang pertanyaannya adalah, Islami itu ada pada diri atau ada pada identitas? Nah, kan ini kan ngomong dulu diri, tapi bukan deh. Nah, Islami itu ada pada dirimu atau ada pada identitasmu? Hah? Wah, ini gawat nih. Gini. Udah ya, saya kasih analogi lagi ibu bapak. Ini udah mulai pusing belum? Ya. Ya ini nih korban-korban didongengin gini nih, nggak pernah mikir nih. Ulang ya. Ini ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ke pasar suka beli gula nggak? Beli. Ada yang primer, ada yang sekunder. Oke? Ada yang inti, ada yang tidak inti. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau beli gula, primernya itu gulanya atau manisnya? Ibu-ibu beli gula, pengen dapat gulanya atau pengen dapat manisnya? Hah? Pengen dapat gulanya? Berarti kalau gula nggak manis nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa? Gini. Kalau teh manis, pengen manis harus dikasih apa? Gula. Berarti gula berfungsi supaya tehnya jadi apa? Manis. Jadi inti beli gula pengen dapat apanya? Wah ini gawat nih. Berarti yang bernilai dari gula itu gulanya atau manisnya? Manisnya. Oh tadi nggak jawab gitu ah. Iya kalau gula pasti manis. Tapi beli gula bukan pengen gulanya kan? Pengen Yang membuat gula berharga itu bukan putihnya bukan. Bukan kecilnya bukan. Tapi Sip. Oke. Berarti letak nilai pada manisnya atau pada gulanya? Manisnya. Sekarang saya tanya, Islami itu gula atau manis? Manisnya. Wah ini kita sampai zuhur nggak beres-beres nih. Tapi ibu bapak maaf ya, once kita nggak ngerti gini, repot loh. Ibu bapak tahu nggak di Quran itu banyak sekali perumpamaan, tahu? Orang yang hanya menggunakan akal lah yang bisa menemukan perumpamaan. Kalau nggak pakai akal, nggak pakai logik, nggak pakai critical thinking, kita cuman shadaqallahul azim. Nanti ditanya isinya apa? Wallahu alam bishawab. Oke. Udah ibu bapak nyerah aja ya, boleh ya? Udah biar cepet lah. Gini. Dah. Identitas itu berbicara gini. Kalau kalau Islami itu pada value atau pada identitas? Value di sini. Ini Islami nih. Tapi kalau Islam itu terletak pada identitas.
Ibu bapak Islam nggak? Apanya? Identitasnya minimal. Betul nggak? Tapi orang yang KTP-nya Islam belum tentu mah gitu. Jadi yang memberikan value pada kita KTP-nya atau perilakunya. Nah gitu. Sekarang saya tanya, ada nggak orang rajin ngaji, rajin hatam tapi perilakunya tidak Qurani? Ada nggak? Ada nggak orang rajin hatam tapi ngegosip mulu? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Nggak ada di sini sih, nggak ada. Ini di jauh. Bintaro nggak ada. Nah. Betul nggak? Sok, saya mau nanya, ibu bapak maaf ya, ada nggak orang rajin sholat tapi korupsi? Ada. Puasa rajin tapi ngegosipin orang? Haji umroh oke, tapi nggak mau bayar utang, ada nggak? Betul? Berarti identitasmu secara Islam belum menyelamatkanmu di hadapan Allah. Betul nggak? Jadi nggak usah terlalu bangga lah Islam KTP gitu. Karena kalau Islamnya cuman KTP nggak dibawa mati. Sok, saya mau nanya, ibu bapak Islam? Apa buktinya? Iya. Jadi ibu bapak Islam produk mana? Produk kecamatan. Kan yang ngeluarin KTP kecamatan. Betul? Apakah orang yang rajin begini pasti Islam? Belum tentu. Apakah orang yang bersyahadat pasti Islam? Belum tentu. Sok, ibu bapak beli burung beo, diajarin asyhadu. Bisa nggak? Si beo Islam nggak? Enggak. Betul? Maka dalam pengenalan diri yang penting kita tahu ada kemasan, ada isi. Sip? Jadi ibu bapak yang pasti Islam kemasannya atau isinya? Yang pasti dulu aja. Kemasan, berkerudung, ke masjid, itu kan casing. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang ke masjid pasti Islami nggak? Belum tentu, kalau niatnya nyolong sendal, betul nggak? Kita nggak tahu. Oke? Sip. Jadi ibu bapak ini orang Islam atau manusia Islam? Minimal orang gitu. Udah aman belum? Jadi orang Islam udah aman belum? Belum, karena baru gitu. Kalau udah aman nanti ketika kita berubah dari identitas menuju kepada diri, dari orang menuju manusia, dari Islam menuju Islami, ini baru aman. Jadi di Indonesia ini kira-kira menurut ibu bapak banyak orang Islam atau banyak orang Islami? Tapi belum tentu. Contoh. Arab Saudi di tahun 2010 ranking Islaminya 91, Bu. Ibu bapak tahu ada satu negara 86% orang Islam, penyumbang kuota umroh terbanyak, haji terbanyak, surau masjid pesantren terbanyak. Ini mama pengajiannya banyak banget. Tahu negaranya di mana nggak? Ya udah nggak usah disebutin, tahu-tahu aja. Kalau kata anak-anak sekarang YTTA, yang tahu-tahu aja. Indonesia ranking Islaminya 140, Bu, Pak. Berapa? Dari berapa negara? 208. Kira-kira menurut ibu bapak oke nggak? Oke. Ranking 140 dari 208 bagus nggak? Kira-kira di bawah-bawah, di tengah-tengah, atau di atas? Di bawah. Betul? Jadi maksud saya ibu bapak maaf ya, jangan terlalu bangga dengan jumlah yang banyak tapi kualitasnya nggak bagus-bagus banget gitu. Betul nggak? Makanya hadis Rasulullah bilang, umatku nanti akan banyak tapi kayak buih di lautan, nggak ada isinya. Kenapa nggak ada isinya? Karena mayoritas ada di kelas 1, kerjaannya cuman asbun 90%, udah gitu aja. Nih, ibu bapak, riset saya 14 tahun, saya pernah nanya ke 900 orang yang sholat. Contoh, saya nanya,
Kebetulan audiens saya tuh banyak emak-emak gitu ya. Saya nanya ke kajian, oh banyak dari Sumatera, Sulawesi, pokoknya saya tanya aja. 900 orang. Saya tanya gini, ibu-ibu kalau sholat baca iftitah nggak? Baca, sip. Gimana bacaannya? Oh bagus. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati illallah. Top aja. Tapi begitu ditanya pertanyaan nomor 3, ibu, makna iftitah apa ya? Langsung cepat jawabannya, wallahu alam bishawab. Ini kalau saya tanya satu-satu nih ya, itu rata-rata jawabannya gitu-gitu juga sih. Jadi nggak usah saya tanya ya. Nah, ngaku nggak? Ngaku, ya bagus. Nah, artinya kemasannya bagus tapi isinya belum tentu mateng. Ibu bapak kalau beli mangga, ibu bapak pengen makan kulitnya, pengen makan buah isinya. Berarti kulit harus dikupas nggak? Nah, permasalahan di Indonesia nggak mau mengupas kulitnya, maunya disuapin terus dan nggak pernah icip isinya gitu loh Bu, Pak. Artinya apa? Hatam diulang-ulang, baca diulang-ulang, tapi tidak masuk kepada kedalaman. Akhirnya apa? Hanya wilayah kulitnya yang oke, tapi isinya nggak oke gitu. Kok jadi diam Bu, Pak? Berarti kalau diam setuju nggak? Harus dilakukan perubahan nggak? Harus. Dari mana kita melakukan perubahan? Awas loh ibu bapak, maaf ya. Di surat 17 ayat 14 Al-Quran ada kata-kata gini, Ikro kita baka, bacalah kitabmu, bacalah dirimu. Ini kerap terjadi di pengajian. Maaf ya, saya ngomongin fakta dulu nih. 17-14. Ibu bapak maaf ya. Saya tuh sering datang ke pengajian nih, begitu ngaji ngomongin tentang gibah. Ngomong nih, janganlah jadi orang yang gibah. Audiens yang mikirnya, jangan jadi gibah. Oh iya, dia banget gitu. Pasti ingatnya tetangganya sama temennya. Nah, janganlah jadi orang pelit. Aduh, jadi kepikiran dia banget pelit, dia banget gitu. Padahal ayat-ayat Quran itu buat orang lain, buat diri sendiri. Nah gitu. Berarti ibu bapak maaf ya, tidak akan ada perubahan di luar diri kita kalau kita tidak melakukan perubahan di dalam diri kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Berarti yang harus berubah siapanya dulu? Terus sekarang saya tanya, kalau diri sendirinya masih di level asbun, bunyi, gimana mau berubah gitu? Contoh, ibu-ibu suka masak nggak? Pernah pakai resep nggak? Sok, ibu-ibu masak bawa resep. Tiap hari resepnya dibaca. Bikin pisang goreng, pisang, tepung, terigu, telur. Pisang, tepung, terigu, telur. Jadi pisang goreng nggak? Tidak. Kenapa? Tidak dipakai. Iya, bunyi mulu. Betul nggak? Sehingga kalau hanya dibunyikan tapi tidak dilakukan, gimana mau jadi sebuah produk? Jalan dari Jakarta Bintaro ke Bandung lewat puncak, Bandung 120 km, dibaca terus, Bandung 120 km, Bandung 120 km. Nyampe Bandung nggak? Enggak. Kenapa? Bunyi mulu. Betul nggak? Makanya Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf'alun kaburomaktan indallahi antakulu malataf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah ketika kamu ngomong sholat aja, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi sholat tuh khusyuk banget Bu, Pak. Tapi nggak ngerti apa yang diomongin coba. Ya Allah, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mayaya wa mamati, hidupku, pokoknya terserah engkau aja. Betul nggak? Lagi sholat ngomong terserah Allah, habis sholat langsung gini, ya Allah, sebaiknya sih ya Allah ya. Komplain sama Tuhan. Jadi ngatur. Betul nggak? Asbun nggak? Asbun nggak? Berarti kalau orang asbun, kira-kira ngerti apa yang diucapkan nggak? Enggak. Asal bunyi. Yang menarik sekarang bunyinya bagus, sering ngerasa solehah gitu loh Bu, Pak. Wih, aku tuh udah hatam. Dan ngerasa ketika udah hatam, aku udah kayaknya megang kunci surga gitu kira-kira. Sekarang saya tanya ibu bapak, surga itu untuk orang yang hatam atau untuk orang yang berakhlak baik? Berarti semua apa yang kita pelajari dari bunyi penting ditransformasi jadi perilaku nggak kira-kira? Pertanyaannya gimana kalau nggak menggunakan akal?
Betul nggak? Betul nggak? Maka level keduanya selain bunyi, penting yang namanya pengetahuan. Surat 17 ayat 36, Quran mengatakan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Betul? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran akan dimintai pertanggung. Ibu bapak, saya mau nanya, maaf nih. Kita ibu bapak aja ya. Ibu bapak ini lebih banyak ikut-ikutan atau ngerti? Oh, yang bener ah. Yang lain gini, ikut. Yang lain gitu, ikut. Ngerti-ngerti amat? Enggak. Pokoknya gitu. Nanti beda, nggak ngerti, berantem. Ada yang begitu nggak? Nah. Betul? Berarti jangan-jangan, ingat loh ibu bapak, di surat 6 ayat 116 itu ada kalimat, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Karena banyak dari kita yang ngerjain sesuatu tidak paham. Makanya kenapa kita perlu pengetahuan? Supaya kita menggunakan akal masuk ke level yang namanya paham. Ibu bapak maaf ya. Wah, ini ibu bapak kalau nggak tahu ayat ini sih keterlaluan aja. Surat 12 ayat 2 tuh ada kalimat gini, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum tatakun mah buat puasa, yang ini takilun gitu. Ya. Udah kencang salah lagi ya udah sih nggak apa-apa lah. Ya, asbun nggak? Asbun, pokoknya kalau ada la'alakum tatakun gitu. Latah nggak? Ibu bapak maaf ya ngomongin latah jadi ingat. Ibu bapak sorry to say, ibu bapak nggak usah amazed banget kalau ada orang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, rata-rata semuanya latah. Betul nggak? Latah tapi supaya kelihatan religius aja sih gitu. Padahal ngerti-ngerti amat enggak, tahu-tahu amat enggak, betul nggak? La'alakum. Nah, mulai. Takilun, menggunakan akal. Berarti kalau menggunakan akal dia paham nggak? Paham nggak? Paham. Berarti kalau nggak pakai akal paham nggak? Berapa persen ibu bapak paham akan sholatnya? Iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendek nggak ngerti. Yang penting belikum, udah aja. Betul nggak? Jangan-jangan yang sholat baru kulitnya, isinya sholat nggak? Belum tentu. Maka level yang paling tinggi dalam perspektif ini saya sebut bahwa dialah orang yang sadar. Apa bu pak? Sadar. Lawan kata sadar apa ibu bapak? Tidak sadar. Nanti saya nanya lawan kata kanan apa? Tidak kanan, masa begitu? Hah? Lawan kata sadar apa? Mabuk versus mabuk. Berarti orang yang mabuk orang yang tidak melakukan Berarti orang yang mabuk ngomong tapi nggak ngerti apa yang diomongin, betul nggak? Nah. Ibu bapak maaf ya, maaf nih. Ibu bapak tahu surat Al-Maun nggak? Tahu? Suka baca? Oh, lagi sholat tuh, Allahu Akbar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baca ya, bagus ya. Oke. Isinya apa sih bu pak? Orang yang menghardik anak yatim adalah pendusta-pendusta tidak mendorong memberi makan fakir. Sekarang saya tanya, kalau ada orang rajin baca Al-Maun, ada nggak orang yang rajin sholat tapi beres sholat pelit? Ada nggak bu pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti antara omongan sama perilakunya nyambung nggak? Tiap hari ngomong Al-Maun, selesai sholat pelit coba. Berarti dia sadar nggak? Berarti lawan kata sadar apa? Jadi kalau orang rajin sholat tapi habis sholat jadi pelit, berarti dia lagi apa? Ada di sini nggak? Ada lagunya. Ada aja. Betul? Betul? Betul. Ngomong-ngomong ibu bapak ini lagi sadar apa lagi mabuk?
Sampai sini oke Ibu Bapak? Paham? Dapat sesuatu nggak? Ibu Bapak kita belum mulai loh ya. Belum mulai. Bentar lagi. Tapi dapat ya. Nah, saya mau balik dulu ke fakta nih. Indonesia ranking Islaminya 140. Padahal orang Islamnya banyak nggak? Ibu Bapak tahu negara nomor 1 paling Islamis di dunia? Indonesia. Bukan. 140 kok tadi, gimana sih? Negara nomor 1 di tahun 2010 paling Islami adalah New Zealand. Tahun 2022 dikalahkan oleh Denmark. Nomor 1. Apa sih indikator parameternya? Islami maksudnya yang mendasari konteks Islam, artinya salam, artinya sejahtera, artinya selamat. Contoh, kalau di dalamnya itu banyak orang Islam, harusnya banyak keselamatan nggak? Iya. Harusnya korupsi tinggi atau rendah? Kriminalitasnya tinggi atau rendah? Gap antara kelas A sama kelas C tinggi atau rendah? Yang terjadi di negara yang paling banyak orang Islamnya, korupsi tinggi nggak? Tinggi. Kriminalitas tinggi nggak? Tinggi. Penjara full book semuanya. Tuh. Kenapa? Karena jangan-jangan kita bangga dengan identitas, tapi kita lagi lupa di diri. Sampai sini oke Bu, Pak? Ibu Bapak jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Oke? Kenapa alasannya begini? Karena kebanyakan yang asbun gitu loh. Bunyi mulu. Bu, tadi di Quran, maaf ya. La lakum ta? Kalau puasa Al-Baqarah 183 la lakum ta? Ah, sip. Udah benar sekarang. Udah sadar. Bagus. Ibu Bapak, kalau orang menggunakan akalnya berarti dia paham nggak? Paham. Pertanyaan. Kalau kita bunyi diulang-ulang tapi kita nggak paham, bisa merubah diri nggak? Jadi sekarang hobinya banyak yang hobi hatam atau hobi paham? Padahal perintah Quran disuruh hatam atau disuruh paham? Betul kan? Jadi pulang dari sini, yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Hatam jangan ditinggalkan, tapi plus paham. Oke? Tahun 2022. Nih fakta lagi. Microsoft mengeluarkan penelitian, Indonesia adalah netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik, Bu. Sok Ibu Bapak lihat komentar-komentar di sosial media. Betul? Oke? Itu menggambarkan Islami nggak? Enggak. Gampang ngejudge, gampang mengkafirkan, gampang menerakakan, gampang merendahkan, betul nggak? Ngerasa dirinya lebih baik dan seterusnya, kelompoknya lebih baik, betul nggak? Sip. Nilai literasi masyarakat Indonesia itu top di bawah, Bu. Jadi maksudnya apa? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad dulu waktu dapat perintah langsung disuruh sholat nggak, Bu, Pak? Disuruh apa dulu? Iqra. Sok, Ibu Bapak, cek. Yang rajin baca di lingkungan kita banyak atau dikit? Iya, makanya dibaca enggak, sebarin aja. Nggak tahu isinya, sebarin aja. Iqra-nya tuh nggak ada gitu. Ibu Bapak, arti Iqra apa sih? Ya kalau anak TK bolehlah jawab gitulah. Bukan, Iqra artinya observasi. Contoh. Kalau ada P dicoret, perlu diikro. Artinya nggak boleh apa? Ada nggak orang yang rajin sholat tapi P dicoret, parkir di situ, ada nggak? Berarti dia mengikro nggak? Berarti dia mungkin tidak buta huruf, tapi dia buta makna. Betul nggak? Dilarang buang sampah. Perlu diikro nggak? Ibu Bapak pernah ngeliat nggak tong sampahnya di sini banyak sampah, di masjid lagi. Berarti dia mengikro nggak? Berarti dia buta huruf atau buta makna? Mungkin dia tidak buta huruf, tapi dia buta
Alif lam mim zalikal kitabul la raiba sadaqallahul azim. Udah aja. Ngerti isinya? Belum tentu. Oke? Oke? Jadi ibu bapak paham kenapa masyarakat kita begitu? Nih level satunya kebanyakan gitu. Bunyi mulu. Terus yang paling menarik adalah seneng banget ngurusin urusan orang gitu loh Bu, Pak. Tetangga beli kompor yang panas gua. Kok dia beli kompor baru ya padahal kerja enggak. Diobrolin sama yang lain. Oke Bu, Pak. Jadi ibu bapak penting dulu untuk ngerti mana Islam, mana Islami. Sip? Oke? Paham? Ini paling sedih sih ibu bapak. Aduh, saya tuh kalau nyeritain ini tuh terenyuh Bu, Pak. Ibu bapak maaf ya, kan kita ngomongin fakta ya. Namanya juga fakta. Ibu bapak tahu kalau orang menggunakan kecerdasan, ukuran kecerdasan namanya IQ. Intellectual quotient. Untuk ngomongin IQ. Ibu bapak tahu nggak rata-rata IQ orang Indonesia berapa? Rata-rata IQ orang Indonesia berapa tahu nggak? Rata-rata IQ orang Indonesia yang umat Islamnya paling banyak, hampir paling banyak sedunia, 78,4 Bu, Pak. Berapa? 78, Ibu bapak tahu IQ gorila berapa? 70. Nih, ini G, ini K kita ya. Ibu maaf ya, ini kalau kita semua dites IQ, dibagi rata-rata semua orang di sini nggak akan jauh dari 78,4 aja. Ibu bapak tahu nggak dampak ini apa? Berarti masyarakat kita rata-rata untuk menerima sesuatu nggak pernah atau jarang menggunakan intelektualnya. Makanya tersulut banget, gampang pakai isu, pokoknya katanya nggak mikir gitu loh Bu, Pak. Hoax gampang, berantem, disulut dikit ribut. Yang satu kunut, yang satu enggak, berantem. Yang satu gini, ribut. Kenapa? Tidak getting clear dari mainnya gitu. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Ini kira-kira fakta nggak Bu, Pak? So ibu bapak cek deh, boleh. Ini semua jurnalnya ada, penelitiannya ada. Dan ini yang sedang kita hadapi sekarang. Pertanyaan, kalau saya dan ibu dan bapak tetap gini-gini aja, kita akan mewariskan ke anak cucu keturunan kita, sama nggak kira-kira? Sama. Berarti harus diputus nggak mata rantainya? Iya dong. Karena kalau kita yang tidak memutus, kita akan melegasikan 2045 yang jadinya pengennya Indonesia emas, jangan-jangan bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Oke? Sip. Berarti ibu bapak pengen nggak punya anak soleh soleha? Berarti yang pertama harus soleh soleha siapa? Nah gitu. Makanya jadilah ibu yang sadar. Soleha. Sadar. Oke Bu. Sip. Paham? Dapat sesuatu nggak? Oke ya. Oke. Baru kita mulai. Bismillah. Duh, begitu ngomong baru kita mulai langsung mukanya gini. Udah ya. Oke. Boleh kita mulai Ibu Bapak? Boleh ya. Banyak nggak yang Ibu Bapak pernah dengar kata muhasabah nggak? Muhasabah itu bukan nangis-nangisan, bukan. Coba ini refleksiin ini nih. Oh iya ya. Kenapa IQ 78,4? Berarti kita tuh nggak beda-beda jauh amat sama gorila gitu. Ibu bapak tahu perbedaan antara binatang sama manusia nggak? Ya, tahu. Apa perbedaannya? Hah? Ada yang bawa Quran nggak? Tolong bukain dong surat 7 ayat 179. Tolong bukain. Surat 7 179. Al-A'raf ayat 179. Ya, sebelum kita mulai kita pakai satu ayat ini dulu. Ya, walakot sesungguhnya. Ada Bu?
Silakan Bu. Artinya ya. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Banyak dari kalangan apa? Jin dan manusia. Lanjut. Mereka memiliki hati, Mereka memiliki apa? Hati. Hati. Terus? tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat. Kalau orang hatinya diisi ayat-ayat Quran, kira-kira pemarah atau pemaaf? Maaf. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Berarti kalau kita dikasih mata, mata yang beneran ada esensinya, mata digunakan untuk menilai atau belajar? Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sama pun, telinga nggak dipakai tuh. Lanjut. Mereka seperti apa Bu, Pak? Jadi ada nggak kualitas di hadapan Allah hewan ternak bentuknya kayak saya? Ada nggak? Ada. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hatinya tidak digunakan. Pendengaran, penglihatan, hatinya tidak digunakan. Bahkan lebih sesat lagi tuh kalimat terakhirnya. Jadi Ibu Bapak maaf ya, sedikit nih. Kalau hewan sifatnya reaktif, apa Bu Pak? Sip. Ibu Bapak ngerti arti reaktif nggak? Contoh. Ya, saya mau nanya. Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah ini kalau mabuk gini nih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Hah? Bisa? Oke, ulang. Gini, dia menyebalkan atau tidak? Gara-gara dia menyebalkan atau tidak? Atau gara-gara aku memaknai dia menyebalkan? Yang mana? Berarti yang bermasalah dianya atau maknanya? Berarti kalau pengen ngerubah dia atau ngerubah makna? Berarti semenyebalkan apapun kalau aku tidak memaknai itu adalah menyakiti hatiku, bisa sakit hati nggak? Jadi orang lain bisa menyakiti kita nggak? Nggak gitu tadi jawabannya Betul nggak? Berarti permasalahannya ada di orang lain atau di dalam diri kita? Ini Ibu Bapak lagi sadar apa lagi mabuk ya? Dapat ya? Orang yang reaktif adalah yang marah gara-gara dia, yang benci gara-gara dia, itu namanya reaktif. Tersulut, terpancing. Kucing kalau dimainin bulu, kesini ikut nggak? Kesini ikut nggak? Si kucing ini pengen loncat nggak sebenarnya? Enggak, karena ada pancingan dia ikut loncat. Berarti kalau saya marah gara-gara orang itu menyebalkan, saya reaktif nggak? Allah bilang apa bedanya sama binatang ternak? Oh kamu kayak hewannya reaktif banget sih gitu. Makanya kita dikasih akal supaya jadi responsif. Kalau ada sesuatu direspon dulu, dipikirin. Saya penting untuk marah nggak? Saya penting untuk komen nggak? Saya penting untuk ini nggak? Diam dulu gitu. Tapi sekarang 98% ada sesuatu, ada komen, reaktif banget gitu Bu. Makanya setiap hari 5 kali kita diajarin khusyuk. Sholat itu kan mengajarkan kita untuk supaya tidak reaktif, betul nggak Bu Pak? Contoh. Duh ini nggak mulai kita ya, tapi nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya. Daripada materinya cepat beres tapi nggak ngerti, mending pelan-pelan tapi paham, betul nggak Bu Pak? Jadi Ibu Bapak pulang dari sini dapat sesuatu. Saya kasih contoh dulu. Maaf ya. Maaf nih. Besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak di bulan Ramadan? Orang beriman. Ya, ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Nah, ini baru benar.
Ini ayat buat siapa? Hai orang-orang yang orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Karena KTP-nya baru ada di wilayah orang. Beriman itu ada di sini nih. Punya pengetahuan dan punya kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Jadi ibu bapak beriman nggak? Insya Allah sih. Nah ini nih latah tuh gini nih. Saya tuh ada teman ibu bapak ya lagi makan. Mas lagi makan insya Allah. Lagi makan insya Allah. Gimana sih? Ya oke. Sekarang saya tanya. Berarti keimanan tergantung identitas nggak? Keimanan tergantung identitasmu nggak? Enggak. Karena identitas tidak menjamin keimanan seseorang. Buktinya orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Ini oke dulu nggak sampai sini? Oke. Jadi ibu bapak maaf ya, sebisa mungkin kita jangan menyembah identitasnya gitu loh. Jangan menghormati identitasnya, jangan. Karena identitas itu sesuatu yang tidak fitrah. Nanti kita ngerti. Bisa berubah-ubah gitu. Karena penilaian Allah kepada kita nggak ada menilai identitas kita, nggak ada. Sok, saya nanya, yang masuk surga yang tinggi atau yang pendek? Yang kulitnya hitam atau yang putih? Yang uangnya banyak atau uangnya dikit? Nggak ada. Karena yang husnul khotimah selalu orang yang paling mulia. Yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum? Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Kalau orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Mulai. Ini ibu-ibu pengajiannya ganti aja jadi Al-Asbun gitu ya. Ulang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dulu agar kamu takwa. Sip? Berarti kalau ada kata agar, orang iman pasti takwa nggak? Belum kan agar. Supaya. Berarti supaya jadi takwa ngapain kita? Puasa. Oke nggak ini? Jadi puasa itu jembatan atau titik sampai? Jembatan atau titik sampai? Nah gitu. Sholat jembatan atau titik sampai? Nah, sekarang saya mau nanya. Ibu sampai sini oke? Oke. Pusing nggak? Nanti ibu bapak buka di surat Ad-Duha ya, 93 ayat 7. Kalimatnya gini. Nih ya, dengerin baik-baik. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka akan diberikan petunjuk. Alhamdulillah. Akan diberikan apa? Petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang apa? Jadi kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Berarti ibu bapak ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu bapak bukan mikir. Di surat 3 ayat 79 ada kata-kata gini. Wa bima kuntum tadrusun. Tadrusun di Quran itu artinya mempelajari. Sekarang saya tanya, baca dan mempelajari beda nggak? Beda. Waktu ibu bapak tadarusan baca atau mempelajari? Baca. Berarti waktu tadarusan pokoknya katanya tadarusan selesai. Jadi nggak ngerti. Padahal tadarus tuh kayak gini nih. Ibu bapak Ali Imran 79 waktu hataman kebaca nggak? Waktu hataman 3 ayat 79 kebaca nggak? Tapi tahu ada ini nggak?
Enggak, kenapa? Tuh. Bunyi aja. Asbun. Asun. Sip? Oke? Oke. 10 menit lagi ya Ibu Bapak ya. Kita belum mulai nih. Ya oke. Tapi Ibu Bapak dapat sesuatu nggak? Bismillah ya. Kita mulai ya. Nah, mulai di sini isinya. Jadi ada kulit, ada Islam kulit apa isi? Isinya? Jadi Ibu Bapak pengen jadi orang Islam atau pengen jadi orang Islami? Dua-duanya kan udah KTP-nya Islam. Gawat ini. Ibu, ya udah gitu sih. Ya udah, cukup ya, udah. Udah ya, kita mulai. Ya. Kita mulai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Bapak banyak membunyikan ini atau banyak mengerti ini? Sok jujur. Udah bagus, udah jujur juga udah bagus ya. Saya gambarin ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam perspektif bahasa Arab, kalau ada kata-kata inna, fa'in nama, lakod, walakod, pasti serius. Walakod yasarnal qur'ana li zikri, misalnya. Inna atau inakal kausar, fa'in nama yasarnahu, itu pasti kalau ada kata inna, pasti serius aja. Oke? Kalau serius berarti ini main-main nggak? Berarti kalau nggak main-main, membunyikannya berarti penuh dengan kepahaman nggak? Iya. Berarti jangan-jangan sesuatu yang serius bunyiinnya main-main gitu loh Bu. Bisa gitu nggak? Bisa. Kenapa? Karena aku tidak mengerti apa yang aku ucapkan. Yuk pelan-pelan. Inna lillah. Artinya apa? Sesungguhnya semua berasal dari Allah. Clear? Wa inna ilaihi rojiun. Artinya apa? Dan sesungguhnya pula akan kembali ke. Sampai sini oke? Oke? Sekarang saya tanya, berarti titik start dan titik finish hidup dalam perspektif ini sama nggak? Ini dari segi diamnya udah bagus sih. Diam dulu. Tapi kelamaan. Titik start sama titik finishnya sama nggak? Sama. Semua berasal dari Allah, akan kembali ke sama. Sip? Berarti ibu-ibu sumbernya Allah bukan? Bapak-bapak, saya, tetangga, kita semua satu sumber nggak? Ya terus kenapa pada berantem sih? Betul nggak? Kenapa pada berantem? Karena dia lupa diri. Nggak kenal sama dirinya. Nggak tahu asalnya dari mana. Tiba-tiba kata orang gini, kamu gitu aja. Betul nggak? Sip. Berarti kalau orang lupa diri, mengenal diri nggak? Enggak. Jadi saya anggap ibu bapak ini lagi amnesia, udah gitu aja. Lupa sama dirinya. Betul nggak? Maka kenapa disuruh sholat? Supaya makanya disuruh zikir supaya iya. Mulutnya tapi hatinya nggak nyambung. Jadi saya tuh ibu bapak maaf ya, suka sulit ngebedain mana orang lagi sholat atau lagi senam gitu Bu. Ya kan cuman nggak olahraga dong. Betul nggak? Hatinya nggak nyambung gitu. Berarti dia hanya melakukan sekumpulan ritual tanpa sambung rasa kepada Allah, betul nggak? Makanya di Al-Maun tadi, fawailul lil, celakalah orang yang, nah gitu. Sip? Sip? Oke? Paham? Atau puyeng? Kalau puyeng mau dapat apa tadi? Petunjuk. Ibu bapak pulang dari sini pasti dapat petunjuk. Kalau puyeng.
Bukan kalau pulang, kalau puyeng. Nah. Wah, gawat nih. Ini jam-jam krusial memang ya. Ya oke. Ya. Ibu bapak tolong dibiasakan ngaji tuh nanya gitu ya. Ada tanya jawab tuh jadi ininya aktif gitu. Yang puyeng berlebihan udah jarang dipakai kayaknya ya. Nah, makanya kita latihan pakai ini gitu. Dah. Berarti ibu bapak saya boleh pakai bahasa filsafat sedikit nggak? Boleh. Terserah deh, mau filsafat kayak mau enggak, gua kagak ngerti juga. Ya udah. Oke. Tapi fakta nggak? Fakta. Udah ibu bapak terima aja lah ya. Nah. 1, 2, 3. Dengerin ini dan ingat ini baik-baik. Ini saya pakai bahasa filsafat sedikit aja ya. Ibu bapak nggak usah dihafalin, tapi yang penting dapat. Ada pertanyaan abadi tentang eksistensialitasnya manusia. 3 pertanyaan besar adalah dari mana aku, mau apa aku, mau kemana aku. Ibu bapak pernah ngerenungin ini nggak? Saya tuh dari mana sih? Pernah nggak? Ya kalau nggak pernah juga nggak apa-apa sih. Pernah nggak mulai mikir, saya tuh ngapain ya di sini? Masa sih cuman hidup, sekolah, kawin, bunting, punya anak, meninggoy. Masa sih begitu? Betul nggak? Nah, terus pernah nggak mikirin, abis jeruk purut kemana ya? Pernah nggak mikirin gitu? Nah, sip. Kalau di antara 3 pertanyaan ini sudah ada yang dipikirkan, ibu bapak termasuk orang yang sedang mau mencari jati dirinya. Ini kalau sampai yang 1 pernah? Enggak. 2? Enggak juga. 3? Enggak juga. 4? Buset dah. Udah gitu lah kira-kira. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak ada. Ibu bapak di dunia ini nggak ada yang harus ya. Tidak ada yang harus. Nggak ada yang harus. Tidak ada yang ideal dalam hidup ini, nggak ada. Ya nanti kita ngerti. Sip. Pertanyaan. 1. Semua berasal dari akan kembali ke. Berarti kalau gitu 29 ayat 57 3185 itu ada kalimat gini, kullu nafsin zaikatul. Wah, hafal ya? Apa? Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang berapa? Bernyawa. Di situ kalimatnya nafs atau jasad? Nafs. Betul? Berarti kalau nafsin kaitannya sama nafs atau tubuh? Yang bernyawa. Iya, nyawa tuh di mana? Nafs, bukan jasad, betul nggak? Nah, nanti kita ngerti pelan-pelan. Ibu bapak kalau dengar kata mati banyak takutnya, banyak bahagianya. Ayo, berarti mabuk, udah gitu aja ya. Kalau orang dengar kata mati masih takut, berarti levelnya ya kalau nggak di 1, 2 lah. Ya. Kenapa? Ibu bapak mati pasti nggak? Ya terus kenapa takut? Kenapa coba takut? Karena banyak takutin. Itu aja. Nah, dah, pelan-pelan. Kulun nafsin zaikatul maut. Apa artinya? Yang bernyawa Berarti kalau saya hidup pasti akan pasti nggak? Cung yang nggak akan mati? Nggak ada. Yang paling pasti dalam hidup adalah sisanya nggak ada yang pasti. Yang lucu, yang pasti nggak dipikirin, yang nggak pasti banyak dipikirin, udah gitu aja. Bener nggak ini? benar. Benar bisa. Bener pisan. Oke? Jadi hidup pasti akan. Ibu bapak kalau ada orang meninggal bunyi apa bunyi? Sering nggak? Terbukti kalau jawabannya masih salah pasti cuman ikut-ikut. Kalau ada orang meninggal innalillahi. Kalau anak cantik baca apa? Maryam. Kalau anak ganteng baca apa? Ibu bapak dah
David Beckham ganteng nggak? Ganteng. Ibunya waktu hamil baca Yusuf nggak? Nggak tahu. Ya. Tuh urusan-urusan gitu. Kalau pengen kaya baca apa? Waqiah. Padahal Waqiah isinya apa? Kiamat. Coba nggak nyambung. Bener nggak ini? Ibu Bapak, yuk kita belajar cerdas, boleh nggak? Nah, supaya kita nggak banyak ditipu gitu. Iya. Sip. Setiap yang bernyawa hidup pasti mengalami mati. Clear? Berarti kalau gitu berkaitan sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Kembali, pulang. Berarti kalau gitu tujuan hidup untuk apa? Pulang. Untuk mati atau untuk pulang? Tapi kalau mau pulang harus mati nggak? Cung yang pengen masuk surga angkat tangan. Semuanya. Turun. Cung yang pengen duluan, Cung. Gimana sih? Ibu bapak surga ada nggak? Ada. Di mana? Iya, supaya membuktikan sok duluan gitu maksud saya. Nanti balik lagi ngasih tahu aku udah di surga gitu. Lucu ya, semua orang pengen masuk surga tapi disuruh duluan mati nggak mau, betul nggak? Aneh, aneh nggak? Jadi kita aneh nggak? Aneh. Sip, ulang ya. Kullu nafsin zaikatul maut. Pertanyaan. Mati itu ada dua jalan dalam perspektif Islam. Saya pinjam tradisi Islam. Ada jalur A, ada jalur B. Ya. Jalur A disebut husnul khotimah. Jalur B disebut su'ul khotimah. Ibu bapak kalau doa yang mana? Husnul. Tapi kalau ibu bapak pengen husnul khotimah, di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Sekarang saya tanya. Yang menentukan husnul khotimah, dirimu atau identitasmu? Dirimu. Mantap. Berarti identitasnya Islam tapi dirinya tidak Islami, husnul khotimah nggak? Nah gitu. Karena hari ini banyak orang yang ngerasa udah KTP-nya Islam, pasti ke sini. Betul nggak? Sip. Jadi KTP udah aman belum? Kenapa? Mati nggak dibawa. Ibu bapak kalau ditanya sama malaikat, woi agamanya apa? Islam. Mana buktinya? Aduh, KTP ketinggalan. Bener nggak ini? Jadi, maaf ya, yang penting untuk membawa kita menuju kepada husnul khotimah tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada diri. Sip? Oke? Berarti ibu bapak maaf ya, kalau kita bicara dalam teks diri, tidak mungkin orang akan husnul khotimah kalau dia tidak mengenal diri. Jadi, kita dikasih diri adalah alat untuk mengenal Allah. Berarti diri kita ini mikroskop untuk kenal Allah nggak? Iya. Makanya tadi Iqra kita bacalah dirimu, maka kamu akan mengenal Allah. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau mau menuju kepada sesuatu harus tahu alamatnya nggak? Iya. Iyalah. Gimana mau menuju kepada sesuatu nggak tahu alamatnya? Alamat Allah udah tahu belum? Nah, mulai aneh-aneh lagi nih. Ini semua pengen husnul khotimah tapi nggak tahu alamat, kan aneh ya. Something yang hidup. Intinya apa? Saya pulang dari sini penting untuk memperbaiki apapun. Ingat ibu bapak, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi nggak usah sok, mending terus mencari. Jadi kalau ada yang beda dikit nggak usah langsung bid'ah, kafir. Tenang dulu. Jangan-jangan akunya yang nggak tahu.
Paham nggak? Santai dulu. Jangan main ngejudge gitu, dikit-dikit judge. Ibu bapak tahu nggak? Ada satu statement yang dari Nabi Muhammad, wah keren banget bu, pak. Ya, ibu bapak, yuk kita pegang ini baik-baik. Ada seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad, dia nanya gini, ya Rasul, siapa sih orang yang paling salah di hidup ini? Tahu nggak jawaban Nabi Muhammad apa? Orang yang paling salah dalam hidup ini adalah orang yang merasa benar. Maka kalau udah merasa benar, pasti salah. Kenapa? Karena begitu merasa benar, ada kecenderungan merasa paling benar. Sampai sini oke? Sip. Berarti perlu tawadu nggak? Perlu dikosongin terus nggak? Yuk ibu bapak, mending jadi kosong terus karena hanya yang kosong yang mau diisi terus. Gitu. Less judgment is everything. Mengurangi penilaian itu the best. Daripada menilai, mending mengerti. Oke? Oke? Sip. Dan yang lebih bahaya lagi adalah aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Apa bu? Aku tidak tahu. Kalau? Tidak tahu. Itu bahaya. Naik satu level. Aku tahu kalau aku tidak. Jadi barusan ditanya-tanya membuktikan banyak taunya, banyak nggak taunya. Jujur, mending jujur ya, betul nggak? Makanya kita belajar sama-sama. Ibu bapak saya selalu mengulang-ulang, sayanya tuh nggak penting bu, pak. Saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, dan ibu bapak jangan percaya-percaya amat juga omongan saya. Karena kenapa? Kita belajar bareng, karena puncak dari semua keyakinan sesuatu yang ibu bapak alami langsung, bukan pokoknya, bukan katanya. Setuju nggak? Karena kita bermitra aja belajar bareng gitu. Oke? Terakhir. Saya mau menyetir satu statement begini bu, pak. Terakhir ya. Kalau mau husnul khotimah, ada syarat dan ketentuan nggak? Apa? Nah, husnul khotimah hanya milik manusia yang mulia. Dan satu-satunya dimension di Quran, manusia yang mulia adalah manusia yang takwa. Oke? Contoh. Berarti ibu bapak target akhir kita jadi orang takwa nggak? Orang yang beriman pasti takwa nggak? Belum. Orang yang KTP-nya Islam pasti takwa? Berarti mau beriman aja belum tentu, apalagi takwa. Please, nggak usah terlalu bangga sama identitas. Kenapa? Identitasmu belum tentu menunjukkan ketakwaanmu. Setuju? Sip. Maka baik-baik jaga identitas itu. Nah, sekarang saya mau nanya. Contoh nih. Dalam tradisi Islam, sholat adalah sesuatu yang wajib. Betul bu, Pak? Sekarang saya tanya. Segala sesuatu yang diperintahkan pasti ada tujuannya nggak? Ada nggak? Kalau gitu saya nanya, ibu bapak seumur hidup sholat buat apa sih? Tujuannya apa? Nah, mulai. Untuk apa? Mengingat Allah. Ibu bapak maaf ya, lawan kata sadar tadi apa mah? Ada nggak yang sholatnya gini, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, ada nggak? Itu lagi apa dia? Dah. Di surat 29 ayat 45 itu ada kalimat gini. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholah. Inna sholata tanha anil iwa wala zikrullahi akbar, gede. Intinya adalah bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Disuruh ngerjain, disuruh dirikan. Apa bedanya? Nah, diam lagi. Nah ya, nanti kita bahas. Berarti sholat itu tujuan atau jembatan? Tujuannya apa? Hah?
mencegah perbuatan keji dan berarti sholat mereduksi kejinya turun, munkarnya turun. Oke? Oke? Saya mau nanya, ngegosipin orang keji nggak? Keji nggak? Jadi kalau ibu-ibu sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, berubah nggak? Berarti waktu sholatnya sadar atau mabuk? Betul? Sehingga sholat tidak berpengaruh kepada keji dan munkar. Kenapa? Karena yang dikerjainnya di identitas gitu loh Bu, Pak. Gerak doang. Ibu Bapak sorry ya, orang tua sama anaknya nanya, nah udah sholat atau belum? Udah sholat atau belum? 99%. Cuman 1% yang nanya ke anaknya, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu gak ngerti? Gak peduli Bu, yang penting gini. Betul gak? Nah orang anaknya juga jadi malas, kenapa ya? Orang tua saya rajin sholat, tapi rajin marah-marah juga sih gitu. Artinya apa? Ritual tidak berdampak kepada diri, karena kenapa? Dilakukan tidak dalam bentuk paham aja enggak. Betul nggak? Sekarang tuh yang penting sholat bener. TK, SD ya udah sih. Tapi ibu bapak masa sih kita sholat sampai nggak ngerti semuanya? Yang penting olahraga, tapi jiwa, rasa, kolbu nggak sambung rasa gitu sama Allah. Maka sholatnya rajin tapi korupsi gitu. Betul nggak? Karena tidak melakukan atas dasar yang namanya sadar gitu. Setuju? Sip. Terakhir. Ibu bapak, saya mau mengatakan bahwa ini tuh mulai aja belum sih sebenarnya. Not even start. Tetapi karena mau bahas diri itu nggak bisa, 10 pertemuan tuh nggak bisa Bu Pak. Serial diri dalam silabus saya itu 16 kali pertemuan. Itu juga baru tahap 1. Banyak banget yang harus kita selami tentang diri kita. Karena kenapa? Karena kita jangan-jangan udah kecanduan dengerin dongeng, pokoknya katanya, tapi tidak merangkum dan tidak membuat abstraksi dalam sebuah kesadaran gitu loh Bu. Nah sekarang pertanyaannya, tidak ada perubahan hidup kalau kita tidak merubah kebiasaan, setuju nggak? Setuju. Jadi intinya ibu bapak pagi hari ini, yuk kita mulai dari diri sendiri, lihat kebiasaan yang nggak baik, rubah menuju yang bagus. Lakukanlah semua dengan kesadaran, bukan karena pokoknya, bukan karena katanya, bukan karena takut, tapi karena aku sadar gitu. Ketika saya sholat karena saya takut dosa, berarti saya nggak ikhlas, betul nggak? Iya dong kan takut. Tapi ketika saya tahu saya perlu sholat, maka bukan takut yang mendorong saya sholat, karena kenapa? Ada kerinduan kepada Allah yang ingin saya lakukan. Oke Bu, Pak? Sip ya? Yuk, terakhir, bismillah. Saya boleh kasih rumus? Boleh kasih rumus? Rumus kita pagi hari ini adalah 5M. 4 sehat, 5 miliar. 5M. 1. Rajinlah membaca. Karena membaca itu juga, Iqra itu juga jadi dasar awal Nabi Muhammad untuk Iqra. Oke Bu, Pak? Membaca. Cukup nggak hanya membaca? Contoh, Quran cukup nggak hanya dibaca Qurannya? Nggak. Sip. Jadi Quran penting Yang kedua diapain? Bukan, mempelajari. Ini namanya tadarus. Membaca namanya utslu atau ikro, bolehlah itu dulu, nanti kita bahas satu-satu. Ini 2945, ini surat 3 ayat 79. Yang ketiga, la'alakum takilun, bukan tatakun. Paham, memahami. 12 ayat 2. Habis memahami diapain? Baca, pelajari, paham. Habis itu diapain? Dilaksanakan. Amalkan.
Kenapa kamu tahu dan kamu tidak mengamalkan? Kabura maktan indallahi antaqulu malataf alun. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ibu bapak tenang, nanti kalau ibu bapak mau buku PDF-nya saya kasih gratis. Kalau ada yang mau nanti bilang ke Ibu Ati, saya kasih gratis. Ini udah saya bukuin nih. Nah, mau? Nah, kalau gratisan mau aja ya. Nah. Rata-rata yang gratisan dikasih nggak dibaca-baca juga sih, gitu. Dikumpulin aja, nggak dibaca. Saya kasih tapi dibaca boleh? Kita ketemu lagi kalau nggak tahu isinya, dah berarti nggak dibaca. Sip. Terakhir baru kita siarkan. 21 ayat 107. Allah membuat dan menyuruh kita untuk mensiarkan welas asih atau kasih sayang. Surat 21 ayat 107. Siarkanlah semua ayat-ayat Allah dengan perilaku kita yang lebih membaik, gitu maksudnya. 29 ayat 45. Nah, ya. Ibu bapak tenang, ini nanti saya ada di PDF-nya, ya. Saya cepat-cepat aja karena waktunya udah mau habis. Nanti ibu bapak boleh baca di situ. Oke? Sip? Paham? Atau puyeng? Jadi pulang dari sini baca Quran atau paham Quran? Dua-duanya. Baca iya sambil paham, gitu. Jadi pulang dari sini hatam atau paham? Sip? Hatur nuhun, saya rasa gitu ibu ya. Ibu 29 ayat 45. Kita doa bentar ya, boleh? Ibu bapak sepenuh hati dengan segenap jiwa, kita tidak sibuk, boleh? Santai, rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Iya karena budua, iya karena stain ini nasyarakat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinni al-ahsya'a kama hiya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak pas, karena semua datang dari kebodohan saya. Karena saya nggak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Karena semua hak prerogatif kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita menjadi yang terbaik, selalu mengedepankan kebaikan. Terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.